dari segi kelarutannya ya sangat beda sekali. Karate boron itu mudah larut dan mudah diserap oleh akar tanaman, dolomit itu susah. Kalsium yang larut dalam air itu ikut bersama dengan air. Tapi kalau soalnya kalsium yang tidak mudah larut ya harus nunggu dulu. Dia larut dalam air apabila nanti air dipompa tubuh tanaman dengan adanya proses transpirasi dari daun karena ada cuaca panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ermain. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. YouTube, TikTok, IG, Facebook ya. Oke. Pertama dari Roni Lias. Maaf, izin bertanya, apakah penggunaan kapur dolomit bisa menggantikan karate plus boroni atau tidak? Terima kasih. Oke, ini kita perlu lihat. Untuk kegunaannya adalah dan sifatnya dari kedua kalsium ini. Dolomit itu dia tidak mudah larut, jadi sukar larut ya. Kelarutannya itu ya rendah sekali. Bisa larut itu dalam jumlah air yang besar. Nah, itu pun percuma. Seperti kita satu ember hanya dikasih 1 sendok gula, itu kerasanya ya nggak kerasa ya. Jadi percuma. Terus yang kedua adalah untuk tanaman apa? Tadi dari segi kelarutannya ya sangat beda sekali. Karate boron itu mudah larut dan mudah diserap oleh akar tanaman, dolomit itu susah. Terus yang kedua adalah tanaman apa? Kalau tanaman semusim, sayuran, hortikultura ya, sayuran itu ya dolomit lebih berperan pada pembenah tanah atau pH tanah ya, dia lebih fungsi ke situ. Kalau untuk tanaman semusim ya 3-4 bulan panen. Kalau untuk tanaman tahunan monggo, mungkin banyak hujan sekian lama itu bisa terserap oleh akar tanaman. Tapi kalau untuk mengatasi defisiensi kalsium yang butuh cepat, ya harus pakai kalsium yang mudah larut dan mudah diserap oleh akar tanaman. Karena apa? Kalsium itu dia cara kerjanya adalah dia larut dalam air apabila nanti air dipompa ke tanaman, ke tubuh tanaman, yaitu dengan adanya proses transpirasi dari daun. Jadi kesedot air itu karena ada cuaca panas, terik matahari. Nah, kalsium yang larut dalam air itu ikut bersama dengan air. Tapi kalau soalnya kalsium yang tidak mudah larut ya harus nunggu dulu ya supaya larut dalam air. Mungkin butuh waktu. Makanya jadi saya bilang ya kalau untuk tanaman keras kayak sawit itu ya monggo ya, karena sawit itu seperti kelapa. Jadi buahnya itu nggak putus ya, nggak putus. Beda dengan misalnya tanaman buah kayak mangga, itu kan putus. Di saat membutuhkan kalsium, kalsiumnya belum siap karena dari dolomit. Karena musim buahnya tertentu. Durian juga sama. Tapi kalau seperti tanaman itu ya itu untuk pembenahan tanah. Tapi sawit, kelapa itu dia buahnya itu nggak putus ya. Oke, yang berikutnya dari Minda Huda. Pemberian kalsium berapa hari sekali
di masa vegetatif berapa hari sekali dan masa generatif berapa hari sekali. Nah, ini tidak disebutkan untuk tanaman apa. Kalau untuk cabai, tomat itu seminggu sekali. Mulai dari vegetatif sampai berbuah itu seminggu sekali. Ya, cukup 2 gram per pokok. Itu kalsium karate plus boroni. Tapi kalau untuk tanaman keras minimal 1/4 kilo per pohon, ya. Itu bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan kalau durian sekarang itu udah setiap bulan, ya. Oke, berikutnya dari Edi 6482, pupuk apa yang mencerahkan warna kulit buah jeruk, ya. Biasanya ini kalsium, magnesium, kalium. Nah, ini berperan untuk warna kulit cerah, ya. Silakan jenengan bisa pakai kalsiumnya ya karate plus boroni, terus magnesium dan kaliumnya jenengan bisa pakai subur kali, ya. Nah, untuk lengkapnya silakan di download aplikasi kita Petani Cerdas di Play Store, ya. Nanti tinggal klik brosur pemupukan. Oke, berikutnya dari The Cock Creator. NPK Mutiara 1616 dan Karate Plus Boroni masuk nggak, Kak, kalau diaplikasikan bareng? Boleh, ya. Boleh, silakan. Dengan ketentuan ya seperti misalnya untuk cabai 2 kilo, 2 kilo atau 4 kilo, 2 kilo. 4 kilonya NPK, 2 kilonya karate boron atau 1 kilo per 200 liter air, ya. Karena untuk dicor ke tanah itu tidak masalah. Terus berikutnya dari Dwi Febrianto. Pak, tanya mengenai pupuk Merauke TSP 46 50 kilo dengan Merauke Fosfat 24 100 kilo. Jadi 24 kali 2 karung. Apakah akan sama atau mendekati grade fertilizer Merauke TSP? Oke, ini ya dari segi jumlah fosfatnya P2O5-nya itu ya sama, ya. Karena 24 kali 2 ya 48 dan sama dengan 46, ya. Jadi kesetaraan nilai nutrisinya, haranya itu sama, ya. Oke, Yopian Rijal. Pak, berapa takaran per pohonnya untuk Merauke MOP pada kelapa kopior? Apakah kekurangan kalium bisa berpengaruh pada besarnya buah? Oke, ya. Untuk kelapa kopior itu 1/4 sampai setengah kilo, tergantung ya usia tanamannya, ya. Sudah berapa lama udah berbuah, sudah berapa lama, terus usia pohonnya berapa tahun, ya. Ya tentu ya bukan hanya MOP aja, kasih NPK, ya, atau kasih mikro supaya lengkap, ya. Ya biasanya kekurangan kalium itu ya size buahnya, ukuran buahnya itu kurang, ya, kurang besar, atau ya rasa nanti kurang manis, ya, atau kurang gurih lah kalau di kopior itu. Oke, itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam Mutiara.